Assalamualaikum gengs, hari ini aku masak rendang daging sapi. Simak videonya sampai akhir ya biar tahu step by step resepnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan aktifkan notification-nya. Untuk step pertama, siapkan wajan dan panaskan minyak. Kemudian masukkan irisan bawang daun, irisan bawang merah, irisan bawang putih, irisan cabai setan. Ini aku pakai 5 buah cabai setan dan irisan tomat. Masukkan jahe dan lengkuas yang sudah dimemarkan sebelumnya. Masukkan juga 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, lalu 1 batang serai. Tumis sampai layu seperti ini dan tercium harumnya gengs. Kemudian masukkan juga bumbu halusnya. Bumbu halus ini aku pakai yang instan ya gengs, biar nggak ribet. Kalau di Batam ini gampang cari tukang bumbu halus kayak gini. Kalau di Pulau Jawa mungkin jarang-jarang ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di rumah mau ngeblender bumbu halusnya, bumbu halus ini terdiri dari garam, 16 siung bawang merah, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 4 siung bawang putih, 5 buah cabai merah besar, 20 cabai merah keriting, 1 sendok teh merica, 5 butir kemiri disangrai, 5 cm jahe, kelapa sangrai atau kelapa gongseng, dan 5 cm lengkuas. Itu boleh di blender, nanti dimasukkan air atau minyak ya teman-teman. Blender sampai halus. Pokoknya kalau misalkan mau detailnya dan resep selengkapnya boleh lihat di deskripsi juga ya teman-teman. Nah, ini aku tumis sebentar sampai tercium agak harum. Kemudian masukkan daging sapinya ya teman-teman. Ini aku marinasi dulu sebelumnya pakai jeruk nipis semalaman di kulkas, atau bisa pakai nanas juga ya teman-teman agar lebih empuk. Cuman di sini aku nggak mau ribet-ribet, jadi cuma pakai jeruk nipis aja ya gengs. Aduk sebentar sampai bumbunya ini menutupi dagingnya. Jangan lupa recook di rumah ya gengs. Ini bisa jadi menu lebaran pas Idul Fitri dan menu lebaran pas Idul Adha, atau bisa juga pas menu Natal ya teman-teman. Pokoknya dijamin dagingnya pasti empuk ya gengs. Next, masukkan air ya teman-teman. Ini aku pakai 1 liter air, atau bebas menyesuaikan wajan di rumah ya teman-teman. Pokoknya aku ini pakainya 1 liter. Karena wajannya kecil, jadi aku pakai secukupnya di wajan aja ya teman-teman. Tutup dan tunggu airnya surut. A few moments later. Setelah agak surut, masukkan potongan kentang dan irisan gula merah ya teman-teman. Tapi ini aku bikin rendang versi orang Sunda ya gengs. Jadi tahu sendiri lah ya, kalau orang Sunda masak harus ada manis-manisnya. Kemudian masukkan juga bunga lawang, cengkeh, pala, jinten bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1 bungkus,
Lalu aduk-aduk. Guys, di sini aku nggak pakai penyedap atau garam lagi ya teman-teman, karena bumbunya ini sudah asin dari sananya. Next, masukkan santan murni. Ini aku beli 5.000 di tukang bumbu ya gengs. Aku lupa beli kayu manis ya teman-teman, jadi seadanya aja, jangan lupa diaduk kembali ya. Lalu tunggu sampai airnya surut dan minyaknya keluar. Guys, ini sudah surut dan sari minyak dari santannya ini sudah keluar ya teman-teman. Ini aku tunggu sampai agak surut seperti ini. Nah, ini udah banyak banget sari minyaknya keluar. Kalau kata orang Sunda, ini udah tanek ya teman-teman. Matikan kompor dan siap di plating. Jadi intinya gini ya gengs, kalau misalkan mau bikin rendang setengah kilo itu, ini aku pakai 5.000 bumbu rendang. Bilang aja, Bu, beli bumbu rendang 5.000. Kalau misalkan santannya 5.000, itu setengah kilo. Kalau misalkan 1 kilo, aku biasanya beli Bu, bumbu rendangnya 10.000 dan santan murninya 10.000. Kayak gitulah ya gengs, pokoknya intinya, dan ya kayak gitu. This is it, ini dia rendang daging sapi ala orang Sunda. Jangan dibully ya guys. Kalau masak aku ada yang salah, mohon dimaklumi karena aku orang Sunda, bukan orang seberang. Hatur nuhun sudah nonton dan klik channel Winda Liswa. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan aktifkan notification-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa recook ya gengs.